Iya, iya. apa kabar? Baik, baik, baik. Iya Pak. Ini Pak lihat teman saya, jadi tadi saya muter-muter ke sana, Oh, iya. terus udah gitu penasaran dengan adanya ini apa namanya makam-makam ini loh Pak. Bangunan keramat. Iya bangunan keramat gitu. Yang Bapak ketahui tentang bangunan keramat gimana sih Pak ceritanya Pak? Nah, jadi bangunan keramat ini bagi orang Dayak sebenarnya sebuah bangunan yang dibuat oleh manusia, tapi dia dianggap dikeramatkan karena disakralkan, karena disucikan begitu ya. Jadi ini juga dalam kawasan paling tidak yang berpaping ini dianggap daerah yang disucikan. Jadi tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat negatif di sini. Karena dianggap di sini juga tempat suci dan para roh-roh gaib, roh-roh yang maha suci dan maha sakti. Keharingan merupakan kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan. Keharingan sendiri memiliki arti tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah danum keharingan atau air kehidupan, yang bermakna hidup secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Keharingan pertama kali diperkenalkan oleh Kulit Riwut di tahun 1944. Namun pada masa Orde Baru, penganut keharingan berintegrasi dengan agama Hindu menjadi Hindu Keharingan. Tempat ibadah keharingan disebut dengan Balai Basarah, dan kitab suci agama mereka merupakan Panaturan. Masyarakat Keharingan pun masih mempercayai keberadaan 3 dewa utama, yang di daerah Sampit ini tersimbolkan dengan Balai Keramat Jata, penguasa air, Balai Keramat Patahu, penguasa bumi, dan Balai Keramat Sangoman, penguasa angkasa. Konon, ketiga dewa tersebut merupakan leluhur mereka yang akan muncul apabila masyarakat Dayak dan juga Keharingan mendapatkan kesusahan. Kalau keharingan sendiri apakah keharingan ada artinya? Keharingan itu dia berasal dari kata haring. Haring itu artinya sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Ibarat sebuah tanaman, dia tanpa ditanam, tanpa disemai, tanpa dirawat, tanpa dipupuk, tapi dia tetap hidup lestari. Jadi keharingan itu artinya agama keharingan, jadi agama yang tumbuh dan berkembang di bumi Kalimantan begitu ya, tanpa dibina dan dirawat. Makanya dari dulu orang mengatakan agama Helu ya agama dulu begitu ya. Pak, saya pengen tahu sih kalau misalnya itu makna-maknanya apa tidak dari iya. Dari yang tadi dulu ya. Namanya keramat atau Balai Sangomang. Balai Sangomang. Balai Sangomang. Nah ini kita anggap kenapa? Kita anggap dia ini juga sebagai penjaga, pemelihara dan penolong masyarakat lokal Ringin Timur. Nah dia ini dianggap dalam versi agama Hindu Keharingan itu dia ini adalah dewa pemberi rezeki. Jadi kalau kita ingin sejahtera, ingin dapat rezeki ya dari Sangomang. Ya. Kalau yang merah itu Pak? Yang tengah ini Patahu atau Balai atau Keramat Patahu. Jadi Ini dengan manfaatnya simbol buat apa nih? Kalau ini maknanya apa nih Pak? Ini Patahu ini dengan simbol merah. Ini dianggap sebagai orang sakti yang maha sakti begitu ya, yang semacam pahlawan atau panglima. Jadi pasukan tempur ini. Yang tengah Ya, dan ini yang kalau memang secara kasat mata kita kalau memang betul-betul menolong masyarakat yang tersesat, ibaratnya dalam sebuah peperangan, ini yang bisa menjelma menjadi manusia atau menjadi sosok manusia ikut pertempuran, dan terkadang juga bisa hanya kelihatan senjatanya saja. Nah, yang dalam versi orang ya seperti panglima burung lah, hanya senjatanya kelihatan tapi badannya tidak. Kalau yang ini Pak, maknanya apa nih Pak? Ini di dalam yang berkuasa, yang paling berkuasa di bawah air, di dalam air. Jadi semua kekuatan di bawah air itu 3 ini.
Kalau di tempat saya kepercayaannya roh yang menguasai air namanya roh kidul Pak. Kalau di sini jata. Iya betul. Bentuknya Bapak pernah lihat nggak maksudnya? Bisa juga dia tampil ke dunia ini dalam bentuk buaya putih. Sering. Nah ini juga bentuk, kadang dia bisa manusia, kadang dia juga bisa berupa binatang, berupa kadal kecil, tapi kalau kita pukul tiba-tiba justru kita yang pingsan. Siapa ya? Kayak kenal. Bejo Karisa. Bejo. Dari mana Mas? Lebaran. Ini Pak Calon. Iya, kita juga kesini Mas. Penasaran ya tadi, dari tadi ngobrol berdua. Ngomong soal apa sih tadi? Pasukan buruh. Ya, saya. Rinting. Ya, jadi kalau misalnya ke sebuah tempat yang apa ya, yang apalagi ini kan tempat yang sakral gitu dan bukan sembarangan lah gitu, dan biasanya energinya itu berat aja gitu. Nggak bisa langsung tahu. Coba tadi itu berapa sih? Jadi kayak apa ya? Kayak rindu, kayak ada sesuatu yang mental gitu. Enggak sih, kalau ini tuh kayak kita kondisinya juga lagi ini sih ya, maksudnya kita di jalan terus masuk sini dan yang di sini cukup besar gitu, lumayan langsung. Mas, saya lihat senjatanya persis ini. Saat saya di sini ini saya lihat senjatanya. Makanya itu panjang sekali ini bisa jalan sendiri. Siapapun yang melawan dengan kekuatan apapun. Kalau saya sih tadi pertama masuk sini, ini udah cukup gelap gitu, terus saya merasa ini positif nih, saya nggak ada apa-apa nih kayaknya di sini gitu. Pada saat seperti itu, terus berpikiran di sini sih aman kayaknya, ya karena emang tidak terasa apa ya, menyeramkan karena tempat yang sakral gitu. Begitu saya ngomong kayak gitu, dia kayak ditunjukin langsung gitu, energinya langsung berasa. Maksudnya boleh gitu menganggap ini tempat yang tapi jangan apa ya bahasanya sompral gitu ya. Tadi saya agak mana nggak ada apa-apa gitu kayak gitu dan langsung kayak langsung ditunjukkan gitu ya. Tapi intinya memang di sini kompleks ya, antara laut, bumi, yang satu bumi laut. Ya, kalau dikatakan angkasa berarti dan memang adanya keseimbangan di sini. Itu jadi tadi sempat ada tujuh harus ada persyaratan 7. Itu sebenarnya apapun permintaan itu sampai ke tujuan. Jadi 3 ini Tritunggal ya. Tritunggal ini mungkin ada bumi, air, dan api, istilahnya seperti itu. Betul, tadi sudah dijelasin sama Pak Calon. Jadi saya sangat hormat sekali. Bahkan kenapa ini budaya ya, budaya yang seperti ini jangan sampai terlestarikan seperti itu. Iya, pamit ya Pak ya. Terima kasih Pak. Pak, makasih banyak ya. Iya, Pak, makasih ya. Mana? Ya, itu. Udah, pokoknya tenang aja. Aku sama Mbak Bejo tuh udah ada satu tempat yang kayaknya seru banget lah, lebih magis lah. Pokoknya semuanya tuh Mbak Bejo yang... Waduh pemirsa, Mbak Bejo dan Ageng Kiwi tiba-tiba menghilang secara misterius. Kira-kira mereka akan bertemu nggak ya? Aduh, jadi makin ngeri aja nih. Tapi serem juga sih.